Yahudi. Ingat, Anda mencoba mengurai Mazmur 147. Saya miris, saya sedih. Al-Quran di luar daripada itu semua. Makanya saya tadi bacakan ayatnya kepada saudara saya, kepada adinda saya ini. Terkait dengan Rasulullah, kitab yang dibawa oleh Rasulullah. Madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Yang tidaklah yang diucapkan dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang ada di Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Apalagi masalahnya? Sekarang Anda mengatakan nubuatan dari barang siapa, nabi palsu dalam Ulangan 18. Bung, Anda muntah darah kalau itu yang kubahas. Saya jaminkan itu. Tak kasih contoh. Untuk membuktikan bahwa nabi palsunya itu ada di Islam atau ada di Anda, kita lihat. Apabila seorang nabi itu berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah buktinya nabi palsu itu. Baca endingnya, Bung. Nabi palsu itu berkata dan perkataannya itu tidak terbukti. Perkataannya itu tidak tercapai. Perkataannya itu bullshit. Coba lihat ilmuwan. Apa yang mereka temukan ilmuwan hari ini? Tengok ke dalam Al-Quran. Rupanya 1400 tahun silam lebih duluan Al-Quran menyatakannya. Tengok Bibelmu. 2000 tahun yang lalu. Temukan pada ilmuwan menemukan apa? Terbukti tidak apa yang tertulis di dalam Bibelmu dengan temuan ilmuwan hari ini? Kagak. Bang Suma, itu terlalu berat. Kalau ilmuwan, para pakar, profesor, dokter menemukan satu temuan ilmu, kemudian Anda nobatkan kepada kitabnya orang ya Kristen, berat Bang, gak akan pernah bisa. Uji Al-Quran. Kalau Al-Quran bertentangan dengan ilmuwan, itu baru Anda bisa mengatakan pembawanya adalah nabi palsu. Mari kita uji kitab saudara. Pengakuan Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 15-17. 1 menit lagi. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Yesus, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus. Paulus mengatakan bahwa Paulus dan para pengikutnya akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga, dan mereka akan diangkat bersama-sama ke dalam kerajaan surga, kemudian hidup selama-lamanya. Apakah nubuatan Paulus ini isapan jempol belaka? Sebab nubuatan itu meleset jauh. Apakah sudah datang Yesus sebelum Paulus mati, sebelum Paulus dipancung, sebelum Paulus dipenggal? Apakah Paulus berangkat bersama Yesus dan kru-krunya terangkat ke surga? Kagak. Ingat, Anda mencoba untuk nyorek-nyorek Islam, korek-korek Islam. Ulangan 18 nomor 20, 21, 22. Anda teruskan. Nubuatannya kelihatan nabi palsunya di situ. Coba, nubuatan Paulus yang terbukti hari ini itu apa? Di dalam surat-suratnya yang terbukti hari ini apa? Kalau Al-Quran Anda urai dengan ilmu pengetahuan, apapun itu silakan. Al-Quran buka diri untuk diuji. Tidaklah mungkin seorang nabi palsu yang manusia biasa bisa menguraikan isi Al-Quran. Tidak mungkin. Sementara kitab saudara, gimana tuh? Apa yang ilmuwan temukan yang berkesan dengan hari ini dengan di kitab saudara? Nggak ada. Berarti semua pengarangnya adalah nabi palsu. Jadi gitu, saudara Demian. Saya hanya ingin mencoba melihat sudut pandang daripada kutukan Tuhan kepada Bani Israel. Yerusalem akan menjadi puing-puing tempat persembunyian serigala. Kok tiba-tiba muncul agama dari sana? Ini yang kita mau temukan. Silakan. Oke. Kita sapa dulu yang baru datang. Selamat pagi, I love Christian ya. Lanjut deh, men. Oke. Gini ya, Nabi Muhammad bernubuat bahwa Nasrani akan terpecah menjadi 72. Kecil suaranya Demian, kecil. Masih kecil ya. Halo. Sekarang ya segitu. Lanjut. Iya, Nabi Muhammad bernubuat bahwa Nasrani akan terpecah menjadi 72, Yahudi akan menjadi, Islam akan menjadi 73 kalau saya nggak salah, dan Yahudi menjadi berapa saya nggak hafal. Sampai sekarang itu Nasrani bukan 72 loh kawan-kawan. Nasrani dia non Protestan saja
Itu ribuan loh, bukan 72. Jadi kalau dibilang bahwa Paulus nubuatannya itu nggak tergenapi loh, yang tergenapi siapa? Yang tadi Anda kutip dari kitab Paulus itu berbicara tentang hari kebangkitan, bahwa kita yang dibangkitkan akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan berbicara Paulus akan hidup selama-lamanya. Salah sekali. Coba bacakan ayatnya baik-baik dulu gitu loh. Jadi jangan ditafsirkan belum paham ayatnya udah ditafsirin. Jadi yang coba ya Bang Suma buktikan bahwa Nasrani itu benar-benar terpecah menjadi 72, kemudian Yahudi menjadi berapa, kemudian Islam menjadi berapa sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad. Kalau enggak berarti ya Anda bisa simpulkan sendiri ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian Anda katakan begini dari awal. Kami mengikuti kami tidak mengikuti Bani Israel. Tapi Anda sebagai orang Indonesia mengikuti Bani Quraisy. Ismail itu adalah keturunan Quraisy kan, bangsa Quraisy. Dan di dalam kitab saya yang tadi sudah saya kasih itu Mazmur 83, Anda bisa bacakan Hebrew-nya tuh Ismail di situ loh. Ismail. Silakan dibaca baik-baik. Anda pengikut bangsa penyembah berhala. Kami tidak pernah mengikuti bangsa penyembah berhala. Kami mengakui terang datang dari bangsa Yahudi. Karena Tuhan kami mengajarkan itu. Yohanes 4 Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena hanya bangsa Yahudi yang mengenal Tuhan. Hanya bangsa Yahudi yang dimana Tuhan itu membuat perjanjian dengan mereka, bukan bangsa lain. Bangsa lain itu tidak mengenal Tuhan. Makanya tadi saya kan berikan tantangan ke Bang Zuma kan. Coba tunjukin bahwa para nabi itu menyembah Allah selain nabi Anda. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang datang membawa nama Tuhan baru, nggak ada. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini selain Muhammad yang datang mengucapkan firman baru, nggak ada. Nggak ada gitu loh. Yesus itu nggak pernah datang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di sorga untuk membantah Musa, nggak ada. Atau Daud itu nggak pernah membantah hukum Musa gitu loh. Jadi semua nabi itu mengakui setiap firman yang diturunkan dan tidak bertentangan. Kalau ada nabi datang menerima firman, ngaku-ngaku menerima firman, tapi kalau firmannya itu bertentangan dengan firman-firman sebelumnya, itu sebenarnya bukan dari Tuhan gitu loh. Karena kalau dari Tuhan nggak mungkin berbeda gitu. Pastinya dari Tuhan yang berbeda. Dan kita bisa melihat ya, Musa berkata begini, Sema Yisrael, Yotefafe Eloheinu Yotefafe Echad. Sedangkan dalam Quran, Muhammad menyampaikan bahwa Kul huwallahu ahad gitu kan. Katakanlah bahwa Allah itu seesa, Allah itu satu. Yang diesakan oleh Musa itu bukan Allah, tapi Yotefafe. Tapi yang diesakan oleh Muhammad itu bukan Yotefafe, tapi ilah-ilah lain gitu loh. Padahal dalam Torah Musa di 10 hukum, Ulangan Keluaran 20 ayat 1 dikatakan gini, Loh yihi lecha Elohim ahirim almanai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Jadi jangan sampai ada Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang kami sembah ini loh. Jadi kawan-kawan muslim ini mereka nggak bisa membuktikan Tuhan mereka ini disembah oleh para nabi selain dibuktikan daripada kitab Quran sendiri gitu loh. Yang notabene Quran itu adalah ucapan Muhammad dengan mengatasnamakan wahyu dari Tuhan. Kemudian Bang Suma mengatakan begini, kalian kan penyembah manusia gitu loh. Penyembah Yesus. Anda tahu nggak Daniel 7? Coba baca Daniel 7 ayat 13-14. Itu Mesias itu dia dilayani oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Dia dilayani. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa dilayani seperti itu gitu loh. Kemudian Yeremia 23 ayat 6 dikatakan begini. Sang tunas Daud itu adalah Adonai Tzidkenu, Yotefafe Tzidkenu. Yotefafe keadilan kita. Coba kau bacakan tafsir daripada orang Yahudi dalam Talmud itu kepada Mesias tuh. Jadi para nabi itu sudah bernubuat bahwa Mesias ini ilahi. Sedangkan ketuhanan Allah itu tidak pernah ada. Kalau Anda mau bandingkan ketuhanan Tuhan saya Yesus Kristus dengan Tuhan Anda, para nabi itu mengakui. Yeremia mengakui Yesus itu ilahi. Ya, Yesus itu Yotefafe. Yesaya mengakui Mesias itu ilahi. Tapi Tuhan Anda tidak pernah diakui oleh para nabi dan tidak pernah disembah oleh para nabi. Tuhan saya diakui bahkan dinubuatkan sejak purbakala sebelum dia datang. Perjanjian baru hanya menggenapi Yesus mengatakan dia siapa. Dia sang awal dan akhir. Kemudian di Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata, dia adalah Elohim, adalah Tuhan. Itu bukan Lord di situ loh ya. Tapi Theos. Dia mengakui siapa dirinya karena memang dia dari sananya. Sudah ilahi. Tapi Tuhan Anda tidak ada bukti keilahiannya.
Tidak ada bukti bahwa Tuhan Anda yang menciptakan alam semesta. Jadi coba Anda buktikan ketuhanan Tuhan Anda ya. Kemudian Anda kutip Yeremia. Yeremia itu tidak berbicara Bani Quraisy yang menerima firman dan juga menyembah Tuhan. Coba kau bacakan baik-baik ayatnya. Tidak ada dikatakan di situ bahwa akan datang nabi dari bangsa Quraisy namanya Muhammad. Dia akan menjadi dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Enggak ada loh. Coba kau bacakan sampai selesai itu loh. Yang dinubuatkan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa adalah Mesias, bukan nabi terakhir, Yesaya 42 ayat 1. Kemudian Kejadian 17 yang tadi Anda kutipkan bahwa aku akan menjadi Tuhan keturunanmu, menjadi Allah keturunanmu. Loh di situ kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Coba kau baca ayat 21-nya, jangan dicomot-comot. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ismail itu tidak dikatakan sebagai keturunan Abraham, tapi keturunan hamba. Makanya Ismail itu tidak disebut sebagai orang Ibrani. Mengikuti Abraham, tapi orang Mesir. Sedangkan Ishak disebut sebagai orang Ibrani. Jadi Kejadian 17 ayat 2, coba ayat 21 coba Anda bacakan baik-baik. Perjanjian itu bukan diadakan dengan Ismail, tapi dengan Ishak. Walaupun waktu itu Ishak belum lahir, perjanjian itu sudah diadakan sejak Kejadian 13 dan waktu itu loh, ini terguncang kan? Gimana Damian? Jangan terguncang kawan. Kamu kepanjangan. Waktunya udah. Belum bang, saya belum selesai 1 menit lagi kalau gitu. 1 menit ya, 1 menit. Enggak, Iya, begini loh. Gimana? Gini bro. Waktu Dulunya dilarang makan B2, sekarang kamu makan B2. Nah, orang Islam boleh makan B2 loh. Boleh makan B2 asalkan dalam keadaan terdesak, dalam hutan boleh makan, dalam Torah nggak boleh. Walaupun dalam keadaan terdesak itu nggak boleh gitu. Jadi kata siapa Islam nggak boleh makan babi? Saya lanjutkan ya. Tuhan yang beda kamu. Iya, kalau Tuhan yang sama nggak mungkin dong mengatakan boleh makan babi dalam keadaan telah terdesak. Ya lanjut. Kejadian 21 dan juga Kejadian 13, Ismail dan Ishak belum lahir, tapi Tuhan sudah mengadakan perjanjian tentang keturunannya, yaitu dari siapa? Dari Abraham dan Sarah. Waktu itu pun Hagar belum ada. Abraham belum ke Mesir sehingga menemukan yang namanya Hagar. Jadi lucu sekali gitu loh bang. Kemudian masalah Ulangan 18 ayat 21. Coba bacakan baik-baik. Dia mengucapkan firman yang berbeda. Firman yang lain. Tidak ada satu nabi yang mengucapkan firman yang berbeda dengan firmannya Daud. Nggak ada. Atau firman-firman sebelumnya nggak ada. Oke. Jadi nabi itu dikatakan dia mengucapkan firman yang berbeda dan dia membawa nama Tuhan baru. Dia membawa nama Tuhan yang berbeda itu bang. Oke. Aku sapa dulu yang baru datang nih. Assalamualaikum Bang Nandar abangku ya. Lanjut Bang Juma. Salam. Iya, baik. Jadi satu hal yang perlu kamu pahami, kamu hanya menerima terjemah. Kamu nggak menerima kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa nggak ada yang hafal. Kitabnya Nabi Musa tidak ada yang menyalin dari Musa. Yang kamu terima itu entah dari mana datanya, hanya salinan-salinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi meskipun demikian, Ismail disebut sebagai Zar'aka. Zar'aka itu artinya benih. Benih berarti anak. Benih berarti anak, anak berarti keturunan. Meskipun terjemahan kalian itu mau putar balik kemana-kemana, jungkir ke sana kemari, Ismail tetap disebut Zar'aka. Artinya keturunan, anak. Mau lari kemanapun Anda tidak akan pernah bisa. Kemudian Anda coba tunjukkan habis ini. Kewajiban Anda menunjukkan kepada saya satu nabi di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengakui pencipta langit dan bumi adalah Yesus Kristus. Saya butuh itu. Saya butuh. Ingat, saya butuh pengakuan saudara yang mengatakan panjang lebar para nabi-nabi telah mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya minta bukti. Siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan? Tertulis di mana itu? Di Yeremia, Daniel, Yehezkiel, Zakaria, atau di mana tertulisnya? Saya ingin tahu. Yesus sendiri tidak pernah mengaku pencipta langit dan bumi. Sudah datang 3 tahun dia berkhotbah keliling di Galilea mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Muncul Kristen mengatakan orang-orang terdahulu dia Tuhan. Lah, yang berhak mengatakan dirinya Tuhan adalah Yesus, bukan ente. Mana dalilnya? Saya minta. Itu tugas Anda. Kemudian, ketika saudara mengatakan bahwasanya di dalam kitab Mazmur itu tertulis kemudian di sana Ismail, tertulis di sana Hagar. Boleh jadi itu betul.
Tapi ini zaman Daud. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum 2 tuang. Sedangkan beliau datang bersama dengan orang Quraisy, Bani Ismail aja masih membangkang, apalagi zaman Daud. Jadi itu bukan masalah di sana. Kami umat Islam tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi coba Anda lihat, jujur pada kebenaran. Apa yang dikatakan Mazmur 83 itu di ujung daripada satu perikop? Apa yang dikatakan? Coba Anda baca. WYDU, agar mereka tahu. Apa itu? Agar mereka tahu apa? Bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang maha tinggi di antara seluruh bumi. Paham ya? Kenapa itu dilakukan terhadap keturunan Ismail? Kenapa itu diadakan terhadap Moab dan juga kepada keturunan Hagar? Kenapa? Apa intinya? Agar mereka tahu bahwa engkau sajalah Tuhannya Israel, Tuhannya Yakub, satu-satunya Tuhan yang maha tinggi dari seluruh bumi. Makanya di Islam disebut Subhanahu wa ta'ala. Bukan Tuhan terkutuk, tetapi Tuhan yang maha tinggi. Anda mau lari kemana? Mazmur 83 tujuan pembantaian daripada Bani Ismail dan juga keturunan Hagar agar mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Itu tujuannya. Berarti endingnya kelak keturunan Ismail tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha tinggi. Bagaimana dengan Tuhan yang umat Islam hari ini? Ia maha tinggi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kena enggak? Kena. Berarti Mazmur 83 betul. Meskipun Anda tidak mampu menunjukkan manuskrip tertua dari Daud. Tapi kalau Anda maksakan, justru membenarkan Tuhannya umat Islam itu. Sebab pembantaian kepada keturunan Ismail agar mereka tahu, agar mereka sadar bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah maha tinggi. Alhamdulillah, hari ini kami menyembah esensi hakikat yang maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Tuhanmu disebut apa dia? Tuhan terkutuk di atas tiang salib. Apakah begitu Tuhannya Bani Israel? Apakah Tuhannya Bani Israel mati terkutuk di tangan orang Romawi? Hah? Apa seperti itu rupanya? Mana orang Israelnya saya bicara? Wahai orang Yahudi, betulkah Tuhanmu itu mati dibunuh sama tentara Romawi? Yahudi gila, sedeng, bimbahlul yang mengakui itu. Gak ada itu bang, gak ada itu Dinda. Jadi kalau Anda mencoba untuk menguraikan Islam, aku bilang jangan disenggol Islamnya. Anda akan muntah darah nanti. Semakin Anda membeberkan Islam, semakin aku patahkan dengan argumen dari Bible itu sendiri. Ya, itu Anda harus pahami. Sekarang damaikan dulu antara agamamu yang lahir di Yerusalem katanya, tapi ternyata sebelum lahir Yerusalem itu sudah ditinggalkan. Sudah tidak lagi dianggap. Buktinya, ketika Tuhanmu datang, apakah dianggap? Tidak. Lalu kebenaran apa yang Anda ingin ambil dari sana? Nah, sekarang PR saudara, tunjukkan satu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Di situ Yesus disebut Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan. Iya, oke, saya tanggapi. Ini pertanyaan saya itu nggak dijawab loh. Coba buktikan bahwasannya para nabi itu menyembah Allah. Itu belum dijawab gitu loh. Bahwa mereka mengenal nama Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Dari tadi Bang Suma nggak jawab, tapi suruh-suruh saya. Dinda, ya, maaf, saya instruksi. Kalau Anda paham Mazmur 83 nomor 18 yang kamu bawa, kamu paham itu, iya, udah selesai kita di situ. Gantian. Yang maha tinggi itu siapa? Yang maha tinggi siapa? Ternyata bukan Allah, Bang. Tidak masalah. Sekarang Tuhannya Bani Israel itu maha tinggi atau maha terkutuk? Yang maha tinggi Allah atau Yutifafi, Pak? Ya terserah, kami menyembah yang maha tinggi. Nah itu yang mau kutekankan gini ya. Saya kasih tahu sama Abang ya. Udah terjawab itu ya.
Udah Iya, terjawab iya. Oke. bahwa Nggak masalah. Tuhan yang akan Nggak disembah oleh keturunan Ismail dan Hagar adalah esensi yang maha tinggi. Bukan, Udah terjawab. Bang. Itu mereka disebut sebagai musuh Tuhan loh. Coba abang bacakan Iya. baik-baik ayatnya, aduh. Betul, saya bacakan satu perikop. Mereka kemudian dibantai jangan agar dipotong dulu, supaya Bang. dengan sabar. Agar jangan dipotong supaya dulu, sabar. Iya, karena Dengarkan saudara enggak. Karena saudara mengatakan saya tidak menjawab. Saya sudah jawab. Justru emang 7. jawab. Saya minta data, Bang. 7. Iya, ini datanya nih. Enggak, itu Mas ada di situ. Mazmur 83 nomor 18 supaya mereka tahu bahwa engkau yang maha tinggi itu siapa? Yang maha tinggi itu Yotefafi, bukan Allah, Pak. Iya, silakan aja. Mereka menggunakan bahasa Ibrani, kami menggunakan bahasa Arab. Lah, nggak bisa, karena Musa berkata nama Tuhan itu cuma 1, bukan 2, bukan 3. Ya nggak apa-apa, berarti Yesus kufur di sana. Berarti Tuhan Anda berbeda. Ya nggak apa-apa kan dari awal. Mbak Yesus. Baru. Saya katakan kepada saudara, kami di luar garis. Enggak, tunggu. Emang kalian Saya di luar menyembah Tuhan lain. Islam di luar garis terserah. Saya cuma mengatakan jangan senggol Islam. Anda akan menjadi tokak nanti. Kenapa nggak boleh? Anda menanyakan Tuhan Yesus, kenapa saya nggak boleh menanyakan Tuhan Anda? Pada saat saya menjelaskan kemudian yang maha tinggi itu adalah Allah, Anda pun membantah. Anda maunya di dalam kitab itu namanya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang pasti di dalam kitabnya orang Yahudi, yang pasti di dalam Anda pencipta kan? Di mana buktinya dia pencipta? Wong baru ada di abad ke-7. Tidak masalah, karena yang datang diajarin itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW adanya di abad ke-7. Jadi diajarkannya pada abad ke-7. Tuhannya pencipta. Nabi Musa adanya di abad ke-14, maka diajarkan pada abad ke-14. Yesus adanya di abad pertama, maka diajarkan pada abad pertama. Adam adanya di abad pertama sebelum Masehi, maka seperti itu. Bahwa Tuhan Anda tidak disembah oleh para nabi sebelumnya, buktinya dong. Khalaqas samawati wal ard. Dia pencipta langit dan bumi. Kitabnya Muhammad. Itu kitabnya Muhammad. Itu kitabnya. Terus Anda maunya? Anda maunya apa? Anda maunya apa? Yang baru ada di Anda maunya apa? Enggak lucu. Anda maunya apa? Siapa yang nggak bisa membuat Tuhan sendiri ngaku-ngaku pencipta? Anda maunya apa? Anda maunya apa? Loh, Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhan saya bukan pencipta. Tuhan Anda yang bukan pencipta, kawan. Ya udah, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai pencipta langit dan bumi. Sekarang tunjukkan klaim Yesus yang mengakui dia adalah pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta itu siapa? Siapa yang bilang? Kami umat Islam. Loh, kan kalian yang bilang, bukan faktanya seperti itu. Terus kalau kamu yang mengakui berarti kamu sudah Islam. Sekarang saya minta. Berarti kan Tuhan mau menjadi pencipta kan karena pengakuan saja, kawan. Ya, nggak apa-apa. Walaupun dia bukan pencipta. Oke. Nah, ya, kita terserah. Nggak apa-apa. Iya. Sekarang begini. Yang mengatakan Tuhannya Nabi Musa, pencipta langit dan bumi itu Musa. Musa melihat Allah menciptakan. Iya, Tuhan yang menciptakan. Sejak kapan Tuhannya Musa Allah? Sejak kapan? Enggak, saya tanya dulu. Enggak, dijawab dulu. Anda bilang Tuhannya Musa Allah. Sejak kapan Tuhannya Musa Allah? Kan Anda yang bilang tadi, Tuhannya Musa Allah. Tuhannya Musa Allah. Tuhannya Nabi Musa menciptakan langit dan bumi. Apakah Musa menyaksikan? Iya, namanya siapa? Sangat keliru Anda kalau bertanya kembali. Saya tanya, namanya siapa? Musa? Nama Tuhan pencipta alam semesta yang dikatakan Musa siapa? Apakah Musa? Dengarkan. Apakah namanya siapa? Apakah Musa melihat Tuhannya menciptakan langit dan bumi? Musa melihat Tuhannya atau enggak? Tuhannya siapa itu? Tuhannya disebut Tuhan yang maha tinggi. Namanya siapa namanya? Demian, coba Tuhan yang maha tinggi. Namanya siapa namanya? Itu terjemahan itu Rasak. Saya nggak butuh terjemahan. Ini coba bukan terjemahan, ini dari sekarang tugasmu ya. Sebentar dulu. Sekarang tugasmu ya. Semua jawab dong. Coba jawab. Tuhannya Musa siapa? Tuhannya Musa mereka sebut Yod He Vav He. Iya, yang bukan ada Allah dan akan ada. Artinya bukan yang maha kekal. Qadim. Bukan Allah. Allah bahasa Arab. Allah di dalam Al-Quran.
Hakikatnya namanya. sama. Namanya akar kata. berbeda dalam Oh, penyebutan. namanya berbeda. namanya berbeda. Anda tidak bisa. Udah ngaku ternyata nama sabar Tuhannya Demian. dengan nama Tuhannya Musa Sabar, berbeda. Demian. Ngaku sekarang ngaku. Iya, Jadi terserah. emang Tuhan sekarang Anda yang itu saya nggak pernah minta, disembah. Lalu Tuhan Anda itu nggak Tidak pernah ada. masalah. Masa seluruh Tidak nabi itu masalah Demian. Biar Demian Tidak sama saya, masalah Demian. Sekarang saya minta tunjukkan Musa menyembah Yesus. saya di mute Di mana? terus-terusan ini di mute parah. Jangan di mute, jangan di mute. Jadi jangan Sekarang ngaku-ngaku tugas bahwa kamu. Tuhan Anda itu Demian. adalah pencipta wong takut Musa saya nggak Demian. kenal. ngomong ini. Demian. Oke. Di awal Demian. sabar. Di Siapa, awal Demian? di Loh, jangan- awal ini semua udah sabar. kalah ini, makanya dibantu sama teman-temannya nih. Ya, sebentar. Jangan main mute, jangan main kroyok, Bang Juma teman-teman. bukan Bintang musuh diam dulu, kamu, nanti aku turunin Demian. kalau nggak denger ya. Jangan Kamu- kroyok Udah. dong. Ini Si- aduh. enggak, kamu musuh Saya tahu Kamu semua musuh udah saya. nyungsep, Enggak, tapi jangan kamu kroyok musuh lah saya. kawan-kawan. Lo salah kamu. Loh. Jangan kroyok dulu. Lanjut Bang Juma. Iya, yang lain Lagi sabar dulu, dulu. ya, Bang. Oke, di awal saya sudah mengakui. Oke, Tuhan kami bukan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Silakan aja. Nah, Sekarang yang jadi masalah Ngaku kan? Tuhanmu. Iya sudah. Iya, saya sudah mengakui itu. Iya, Terus udah ngaku sekarang. terus Udah ngaku sekarang Tuhan tugas- Anda, sekarang udah ngaku tugasmu Tuhan Anda tidak pernah disembah oleh Astagfirullahaladzim. para nabi dan tidak pernah dikenal. Iya. Karena emang gak ada. Iya, tidak masalah. Bagaimana mungkin Anda tidak katakan masalah, Tuhan Dek. Anda itu adalah pencipta? Wong Tuhannya nggak pernah dikenal oleh para Tidak nabi. masalah, Demian. Oh, Tidak masalah, itu masalah Demian. loh. Artinya kalian salah Tidak menyembah Tuhan. masalah. Artinya Tidak kalian harus bertobat masalah. loh, jangan menyembah ilah Tidak lain. masalah. Karena gini, Tidak bro. masalah. Nah, Musa, Demian, Musa sekarang sudah berkata, Musa sudah berkata, bro, di dalam sudah, Keluaran nggak usah 20 kau ayat sembunyikan. 3. Baca Keluaran 20 ayat 3. Saya tahu kau sengaja begini Jangan karena ada kau tidak ilah mau lain. kamu Jangan ada tidak ilah mau lain di dibantah. hadapanku. Kamu Keluaran tidak 20 ayat mau. 3. Kamu tidak Jangan mau Yesus menyembah ilah dibahas. lain. Kamu Jangan tidak mau menyembah ilah Yesus lain, Bang. dibahas. Jangan. Kamu tidak mau dibahas Yesus. Tunjukkan Loh, sekarang bukti bagaimana bahwa. mau bahas Yesus, wong Tuhan abang aja nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa Anda tidak mau bahas Yesus? Kenapa? Karena Tuhan abang itu abang nggak bisa menjelaskannya. Saya sudah Bagaimana mengakui. mungkin Anda menjelaskan Tuhan saya, Saya sedangkan sudah Tuhan Anda aja nggak pernah diakui. mengakui. Sampai saya 1 tahun bicara pun kamu tidak akan paham. Sekarang giliran Yesus kita Bukan uji. nggak paham, tapi abang nggak bisa buktikan. Coba buktikan Tuhan Tuhan Tidak abang itu pencipta. masalah. Tidak masalah. Kok tidak masalah? Itu Sekarang- masalah, Bang. Itu masalah karena gini, ulangan Sekarang tugas Keluaran 20 ayat 3 dikatakan iya, jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Berarti ilah lain hanya Yesus. Kenapa abang menyembah ilah lain? Kenapa Anda Berarti menyembah ilah lain. Berarti Ya, ilah yang kenapa benar anda hanya Yesus. menyembah ilah lain? Kenapa? Kenapa Anda menyembah Itu ilah hak lain? saya. Itu hak saya. Kenapa kamu tanya itu? Berarti Anda penyembah berhala dong. Aduh. Tidak Anda harus masalah bertobat ini. kalau Anda mengatakan nanti saya Bertobatlah, bertobat. Bang Suma, bertobat, Nanti bertobat. saya bertobat. Nanti saya Menyembahlah bertobat. Tuhan yang benar. Iya. Oke, Ayo, sekarang menyembah Tuhan yang benar. Bertobat, Tuhan yang bertobat. benar. Tuhan yang benar Tuhan itu yang siapa? benar. Tuhan yang disembah Tuhan yang oleh benar Musa. siapa? Tuhan yang disembah oleh para nabi. Siapa Tuhan namanya? yang disembah Siapa oleh namanya? seluruh para nabi. Siapa namanya? Siapa namanya? Yotefafe. Bukan Dan Yesus. dia adalah Yesua. Hey, Yotefafe menyelamatkan. Bukan Allah. Di mana? Di mana? Di mana kau coba uraikan? Di mana kau uraikan bahwa Tuhan yang Musa itu adalah anak Maria? Yeremia Coba 23 kamu ayat 6. tunjukkan Baca di mana? Yeremia 23 ayat 6. Dengarkan. Di mana Itu buktinya, pernah bro. Musa? Di mana pernah Musa menyembah anak Maria? Jawab. Yang Musa sembah siapa, brother? Yang Musa Nah, sembah siapa? Siapa yang sembah dalam Musa? Torahnya, Musa dalam Torahnya nggak pernah menyebut Allah, nggak pernah. Yang pertama. Kenapa lari Yang ke Allah kedua, lagi kamu? Yang kedua, Kenapa kamu lari di ke dalam Allah Torah lagi? Musa menjelaskan Yang kita bahas bahwa ini Yesus anak Tuhan Maria. bisa datang Yang kita menjadi bahas- manusia, Kejadian 18. Yang kita bahas. Jadi Tuhannya yang Musa, kita bahas Tuhannya Musa itu Tuhanmu. bisa menjadi Yesus. manusia. Tuhannya Musa bukan Allah tapi Coba Yotefafe. kamu tunjukkan. Coba Tunjukkan kamu apanya? tunjukkan Wah, kamu bukti. nggak bisa tunjukin Coba bukti kamu Tuhanmu. buktikan. Kamu yang harus Oh, buktikan Tuhanmu Demian. eksis. Tuhanmu disembah oleh para nabi. Adindaku Demian, saya Adindaku, sudah Bang Suma, mengakui. buktikan Tuhan Saya Anda sudah Tuhan yang mengakui. benar, Tuhan pencipta.
Sudah tadi kita sudah sampai ke Belum. finalnya. Itu klaim. Saya nggak minta klaim. Ah. Jangan Kamu pakai klaim, pakai menyembunyikan data. identitas Yesus. Kamu menyembunyikan identitas Bukan Yesus. menyembunyikan, saya tadi udah jawab Allahu Yeremia Akbar. 23. Yeremia Oke. 23 udah begini, saya begini, katakan. Begini, Demian. 23 ayat 6, bacakan baik-baik. Saudara Mesias Demian. itu disebut sebagai apa? Baca. Saudara, Baca Yeremia 23 ayat 6. Oke, Mesias disebut oke. sebagai apa? Kamu diam. Sebagai Kamu Yotefafet Sitkenu. diam, kamu Bacakan diam. baik-baik. Gantian Demian ini. Kamu diam. Kamu diam dulu. Tuhannya makanya Bani demikian dong. Israel. Iya, Iya, oke. ganti. Tuhannya Bani Israel menyebut dirinya yang maha tinggi. Yesus mengaku di dalam kitabmu diutus oleh yang maha tinggi. Tuhan yang kami sembah juga menyebut dirinya maha tinggi. Tolong kamu tunjukkan ke saya Yesus menyebut dirinya hakikat yang maha tinggi. Silakan. Iya, oke. Yang tadi Suma kutip itu yang maha tinggi itu ada namanya, ada oknum yang disembah. Bukan oknum yang diklaim sebagai yang maha tinggi. Yang maha tinggi di situ adalah Yotefave, bukan Allah atau oknum-oknum Tuhan yang lain. Kalau ada yang mengatakan begini, Tuhan saya adalah yang maha tinggi, tapi Tuhannya berbeda, maka itu adalah sebuah klaim. Tidak ada buktinya bahwa dia maha tinggi, tapi mau menyamakan Tuhannya dengan Tuhan-Tuhan para nabi. Sedangkan Yesus oleh para nabi, Yeremia 23 ayat 6, Yesus dikatakan sebagai sang Mesias, disebut sebagai apa? Adonai Tsitkenu Yotefave Tsitkenu, Yotefave kebenaran kita. Jadi sejak semula, sejak para nabi sudah mengakui siapa Mesias ini. Kalau dikatakan bahwasanya Yotefave yang maha tinggi, ya dia adalah Mesias, sang maha tinggi. Karena di dalam Yeremia 23 ayat 6 dikatakan Mesias itu adalah Yotefave. Itulah kenapa ketika Yesus dilahirkan, malaikat datang kepada Yesus berkata, engkau akan menamakan dia Yesua. Artinya Yotefave menyelamatkan. Di sini kita menemukan bahwasanya orang Kristen itu tidak pernah menyembah Tuhan yang berbeda atau Tuhan yang lain. Di dalam Torah Musa dikatakan nama Tuhan itu cuma satu. Nama Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan tadi Bang Suma udah mengakui, kami menyembah Tuhan yang berbeda dengan Musa. Tuhan yang gak sama. Berarti Anda penyembah ilah-ilah lain. Anda penyembah Tuhan yang tidak benar, yang ngaku-ngaku sebagai pencipta. Makanya saya tantang Anda, buktikan Tuhan Anda Maha Kuasa, Tuhan Anda pencipta. Bukan begitu Demian. Ayo silakan tunjukin buktinya Tuhan Anda Maha Kuasa pencipta. Ayo. Oke. Jadi Tuhan itu Tuhan itu adalah esensi yang tak terlihat. Itu dulu. Bang Wan. Ya. Lo Allah bisa dilihat di sorga nanti. Ini di kita nggak bicara surga. Lo kan bisa dilihat Oke, ya. tuh. Katanya Oke, udah. Tuhan nggak bisa dilihat katanya. Giliran saya. Giliran saya. Oke. Ya. Tuhan kami mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tuhan kami mengklaim dirinya maha suci, maha tinggi. Cuman Itu klaim. Tuhan kami. Iya, enggak masalah, Bung. Gantian. La haula wala quwata illa billah. Tentang kebenarannya nanti di akhirat kita lihat. Yang namanya Tuhan Maha Kuasa itu bukan klaim. Masa Tuhan kok klaim-klaim gitu? Masa Yesus Maha Kuasanya apa? Coba saya mau tahu. Enggak, masa Tuhan kok klaim gitu loh. Masa Tuhan Tuhan kok klaim dirinya Maha Kuasa gitu. Kalau dia Maha Kuasa ngapain dia klaim lagi? Dengarkan. Kamu cari Demian. Dengarkan Demian. Tuhan yang Musa yang memperkenalkan Tuhan itu cuman klaim. Kitab tertua yang Anda punya adalah dari Musa. Apakah Musa kan nggak pernah ngaku-ngaku saya beriman kepada Tuhannya Hindu kan nggak pernah. Tadi kau ngomong diam. Musa mengaku menyembah Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham siapa? Tuhannya siapa? Allah apa? Allah atau Dengarkan dulu Demian. Jangan kamu romologmu itu ngamuk. Santai, rileks. Loh, enggak, saya kan bertanya, Bro. Tunggu dulu saya menjelaskan dulu. Kau ketakutan sekali Yesus kau bongkar. Pakai data dong, jangan asumsi. Masa imanku dijelaskan dengan asumsi? Dem, aku peringatin kalau kamu bantah terus aku turun. Oh iya, saya mute ya, sorry. Ya. Nabi Musa alaihi salam
itu menerangkan Tuhannya pencipta langit dan bumi. Dia terangkan Tuhannya adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah Musa kemudian melihat itu semua? Tidak. Itu klaim Tuhan yang datang kepada Musa. Musa diperintahkan menulis, akulah Tuhan, akulah yang membebaskan engkau dari Mesir, akulah yang datang kepada Abraham, akulah yang berbicara kepada Adam. Itu klaim atau bukan? Klaim. Klaim Tuhan yang kemudian dituliskan oleh Musa alaihissalam. Jadi Tuhan datang kepada Musa mengklaim dirinya adalah Tuhan. Musa tidak bisa membuktikan tentang proses penciptaan. Kemudian di abad ke-7, Tuhan datang juga kepada baginda Rasul Muhammad SAW, juga mengklaim. Kemudian di Kristen, Tuhan katanya datang menjadi bayi. Nah sekarang yang bayi ini ada enggak dia mengklaim? Ada tidak kemudian Tuhan Yesus itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi? Ingat, di dalam Rasul Muhammad SAW di mute dulu bro, di mute dulu Bang Yos. juga mengklaim. Siapa sih ini? Parah. Di dalam Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, Tuhan mengklaim dirinya sebagai maha tinggi, maha suci. Itu jelas. Dalam bahasa Arab subhanahu wa ta'ala. Anda mau terima itu terserah. Tapi tolong Anda tunjukkan di mana Yesus disebut maha suci, maha tinggi. Itu aja dulu. Dari tadi saya minta. Di mana Yesus disebut maha suci, maha tinggi. Kalau Anda tidak mengakui Tuhan kami adalah sama dengan Tuhannya Bani Israel, tidak masalah. Kami tidak butuh itu. Tuhan kami Allah. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak luntur iman kami ketika kami tidak menemukan kitabnya Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang enggak masalah. Iman kami tidak berkurang setitik pun. Oke, panjang, kepanjangan. Nah, sekarang giliran saudara tunjukkan ke kami. Ya, saya tunjukin. Di mana ya, Yesus begini. mengklaim dirinya, tunggu. Di mana Yesus mengklaim dirinya maha suci, maha tinggi. Tunjukkan tertulis di mana itu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Begini loh. Di dalam Keluaran yang tadi Anda sebutkan itu bahwa akulah Tuhan yang membebaskan engkau dari tanah Mesir, itu bukan klaim. Emang benaran itulah dia. Dia maha kuasa dan sebagainya. Aduh, kalau sudah, klaim Demian. Demian terguncang. Sudah. Saya minta, dengarkan, sabar, jangan terguncang. Saya minta Yesus. Kalau Saya klaim itu minta seperti ini, Yesus. Pak. Klaim itu seperti ini. Saya Jangan minta terguncang. Yesus. Takut, kan? Saya minta Yesus takut. mengaku dirinya maha suci, maha tinggi. Itu tertulis di mana? Takut. Gini, kalau klaim itu seperti ini, Pak. Misalkan nih Anda katakan semua nabi menyembah Allah, itu klaim. Klaim itu sesuatu yang tidak jelas. Oke, tidak masalah, Demian. Ketika Anda mengklaim sesuatu, maka Anda harus bisa membuktikannya. Kalau tidak bisa membuktikannya, maka itu namanya klaim yang hoax. Klaim yang Sekarang tugasmu menunjukkan Tuhan kami Yesus maha suci, maha tinggi. Dialah itu, dia pencipta, dia maha suci dan sebagainya. Coba tunjukkan di mana Yesus mengakui itu. Loh, coba apanya kalau gini loh. Coba tunjukin ayatnya bahwa Tuhan Anda itu pencipta. Kalau cuma masalah ke saya? Loh, Anda kan mengatakan Tuhan Saya Anda minta, pencipta. Tuhan saya Anda, minta Yesus. Tuhan Anda suci dan sebagainya. Saya Coba minta Anda buktikan, Yesus. jangan cuma klaim. Saya minta Tuhan Anda Yesus. ngaku sebagai pencipta, nggak ada buktinya, Saya cuma klaim. minta Yesus mengklaim dirinya maha suci, maha tinggi itu di Loh, mana? Yesus itu nggak pernah mengklaim. Yesus memberikan wahyunya kepada Yohanes mengatakan bahwa dia adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 10. Itu bukan klaim. Dia menyatakan teman-teman, sebagai kita sang firman. sudah mendengarkan bahwasanya Yesus tidak pernah saya mau buktikan dirinya maha suci, maha tinggi. Udah, Yesus selesai kamu. adalah Yotevave menurut Yeremia. Jadi Yotevave itu suci, Yesus suci. Beda di sama mana Tuhan kalian. di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan dia maha suci? Di mana? Ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ngaku-ngaku sebagai Di suci. mana? Ngaku-ngaku Di sebagai mana pencipta Yesus? tapi nggak ada buktinya. Di Saya udah mana jawab. Yesus mengaku Sekarang maha Anda suci, maha buktikan. Jangan cuma klaim. Iman Anda kan cuma klaim. Anda kan Di udah ngaku. mana? Tuhan Di Anda mana? klaim. Iman Di Anda mana klaim. Semuanya Yesus diklaim. mengaku pencipta langit dan Bahkan bumi? Di semua mana? nabi dikatakan beragama Islam itu kan klaim. Di mana Yesus mengaku Semua nabi menyembah maha Allah itu suci, klaim. maha Semua tinggi? nabi beragama Islam itu klaim. Al-Quran Di adalah klaim. mana? Semuanya klaim. Di mana Iman pengakuan kami Yesus bukan maha suci, klaim-klaim, maha brother. tinggi? Jangan klaim dong. Masa Di iman mana? kuasa Di mana? klaim-klaim?
Di mana? Di Masa mana? imanku hasil klaim-klaim parah kali loh. Di mana Yesus mengaku Maha Suci Maha Tinggi? Di mana bukti Allah pencipta? Di mana bukti? Jangan pakai bukti kitab Quran loh, itu kan kata-kata Muhammad. Wah, malah lari-lari Demian ini. Nggak ada ya? Oke. Kejadian Dia nggak bisa jawab. Dia nyuruh saya jawab, dia nggak bisa jawab. Saya rasa sudah cukup ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Maha Suci Maha Tinggi, tetapi Yesus tidak mampu menyebut dirinya Maha Suci Maha Tinggi. Kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan. Itulah ilah lain yang Tuhannya Musa larang supaya jangan disembah, berupa manusia yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Dah selesai. Selamat pagi Bang Yos. Bang Yos, selamat pagi. Selamat pagi. Mana orangnya? Bang Zuma dan Saya boleh sedikit menjelaskan nggak? Nah, Iya, ini silakan Bang Nanda. Demian kenapa turun tuh? Aku mau nyimak aja, mau dengar. Oh, Bang Yos suaranya kecil. Kayak Iya. Mino. Jaringan Ya, lanjut. Lanjut. Lanjut Bang Nandan. Mau jelasin apa Sam? Dibesarkan. Demian kenapa pergi? Ke mental kali. Dinaikkan lagi kalau dia ini. Dinaikkan lagi kalau dia masih ada di bawah. Mental kali. Iya, dinaikkan lagi. kalau dia. Dikik. Loh, saya di-kick loh. Aduh, ini kenapa ini Sabar, hostnya sabar. nih? Di-kick saya. udah Jangan Demian, main udah kick, jangan Demian, main kick. udah Demian, udah. Oke, jadi si Pencet Demian kali. Oh, mau sama Nandar. Oke, siapkan timenya sama Nandar. Apakah Nandar juga bakal KO juga? Ayo, gimana Oke, Nandar? perhatikan ya. Oke, sekarang Mulut- saya tanya, nama Mulut Tuhan itu besar. Mulut besar. Otak kosong. Ya. Tadi Otak kosong disuruh itu nggak bisa buktikan, nunjukin makamnya Paulus, nggak ketemu gitu Demian kamu. Orang Kristen itu bukan seperti orang Islam yang membuat bangunan pada abad 13 ngaku sebagai makam Udah Demian, udah. Coba kalian, sejak kapan orang masa buat bangunan diklaim sebagai makam Musa gitu? Udah. Ini yang coba Udah. kamu baca tafsir Rasag ya di dalam Sefer Semot, Sefer Semot, Perek Esrim, Misfar Stayim. Silakan di sini baca. Loh, kok buka tafsiran ya? Coba buka Rasa Kejadian 1 ayat 1 juga Allah juga tuh. Tar dulu. Kamu dari tadi tantrum terus loh. Kamu baca di sini, bisa baca nggak? Iya, Ani Allah. Itu Allah itu cuma terjemahan, itu kan tafsiran Ani. itu. Bukan, ini bukan tulisan Ani. Sejak kapan tulisan Ani Itu semacam Judeo ini? Arabik, saya nggak tahu Judeo Arabik. Ini tulisan Ibrani, bukan tulisan Arab. Iya, Kalau Judeo kamu Arabik, tahu ini- Judeo Arabik nggak? Ini tulisan Arab nih. Nih, dengarin saya. Yang di bawah tadi. Aduh, Saya dari nggak buku, tadi saya kamu- bro, saya Demian. nggak butuh terjemahan. Sebentar. Orang Sebentar. Yahudi nggak gunakan Sebentar. terjemahan. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah nama pribadi Tuhan bisa diterjemahkan? Nggak bisa. Oh, nggak Yang bisa. Rasak yang tadi, iya, yang tadi kau tunjukin itu, Rasak tuh dia menerjemahkan. Ganti-gantian kan, ganti-gantian dong. Jangan terguncang. Bukan Makanya- terguncang, ganti-gantian lah. Ya, Di dengarkan Rasak saya. yang kau kutip itu ganti-gantian ya, ganti-gantian. Dengarkan saya dulu. Nah, kau mau Sekarang dengarkan saya aja tanya nggak mau kamu. mendengarkan. Aduh, belum apa-apa, saya baru prolog loh. Di dalam Sefer Semot, Perek Esrim, Misfar Stayim dikatakan begini. Rabi Sadia Gaon menjelaskan, memberikan sebuah penjelasan ya. Targumim itu adalah penjelasan. Terjemahan. Loh, Terjemahan. Targum terjemahan. penjelasan. Iya, targum secara etimologi terjemahan memang, tapi di dalam sebentar. Makanya saya tanya sama kamu. Di dalam bahasa Ibraninya, Yang di bawah tolong baca pelanggan ya, yang di bawah. Lanjut. Nah, pertanyaan saya, siapa ini Demian? Apakah kata Yud Hevave tetragramaton ini bisa diterjemahkan? Iya, oke, saya jelasin ya. Saya jelasin ya. Jangan dipotong. Jangan dipotong ya. Bentar. Jangan ini dulu, singkat saja biar nanti kamu Nggak boleh, saya nggak mau didikte dong, karena saya punya penjelasan. Nggak sama kayak kamu suka framing. Sekarang saya tanya, apakah kata tetragramaton Saya mau itu diskusi, bisa- bukan mau didikte, bro. Diskusi lah, ayo kita. Sekarang saya tanya, makanya ini kan diskusi. Jangan Sekarang nanya. saya tanya. Kau nanya, kau Aduh, nggak mau mendengarkan penjelasan. ini orang dari tadi ya. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Oke, ini huruf saya jawab, jangan tetragramaton.
Ya, singkat saja. Oh Ini iya, huruf enggak. tetragramaton. Penjelasan itu tidak singkat, bro. Oh, Ada- susahnya. Minta ampun dari tadi ya. Bentar deh, Kamu bentar tuh- deh. Enggak, Tenang. masa dia mau dikte saya? Saya nggak butuh dikte, saya IQ-nya lebih tinggi dari kau. Masa anak sekolah, anak SD mau dikte anak SMA kan nggak pas gitu loh. Kamu. Makanya Anak SD dikte anak SMP kan nggak level. Dulu Demian, Demian dengerin Kamu dulu. baca aja nggak bisa kok. Kamu baca aja. Loh, kok baca nggak masa bisa? Loh, ini kok masa Demian, tolong dengarkan dulu Demian, Dengerin dulu Demian. Dia mau dengerin ngajarin dulu. ikan berenang masalahnya. dengarkan dulu Demian, dengarkan dulu Demian. Dengerin dulu aja. Aduh, Demian, kamu belum apa-apa sudah keok. Ya. Oke, yok. Loh, oke, yok. Makanya saya tanya, apakah huruf tetragramaton bisa diterjemahkan menjadi Allah? Oke, saya jawab ya. Kalau diterjemahkan itu bunyinya, sabar ya, saya jawab nih. Kalau diterjemahkan bunyinya bukan alif, lamet, he. Loh, Tapi ini jadi apa? ada. Sebentar, tunggu, jangan dipotong dong, jangan dipotong. Itu kata Elohim di situ. Dalam terjemahan lainnya pun diterjemahkan dari kata Elohim. Tapi Rasak dia tidak pernah mengatakan, sabar. Tunggu, sabar. Sabar dulu, jangan dipotong dong. Tapi Rasak tidak pernah mengatakan kata Elohim itu terjemahannya Gantian menjadi dong, Allah, nggak pernah. Jonathan. Sebentar kawan-kawan ya, gini ya. Kalau terjemahan itu contohnya seperti ini. Yotevave dalam bahasa Arabnya menjadi hay, ya, haw, waw, ha. Bukan alif lam lam ha. Sebentar. Bukan jadi alif lam lam ha. Kata Allah di situ bukan cuma terjemahan dari Yotevave, tapi juga Elohim. Jadi itu ibaratnya seperti ini. Orang Yahudi mereka menerjemahkan Tanakh di dalam bahasa Yunani mereka gunakan apa? Theos dan Kurios. Bukan berarti kata Kurios itu adalah nama Tuhan yang diterjemahkan, enggak. Jangan ngawur lah gitu loh. Sudah selesai. Sekarang tunjukkan di dalam Sefer Semot Ferek Esrim Misparstaim ada kata Elohim di sini. Tunjukkan. Di sini bukan kata Elohim, Demian. Kamu jangan Loh, membohongi. siapa yang bilang di situ kata Elohim? Terus tadi Kejadian pertanyaan 1 ayat saya- 1. Bentar, Kejadian bentar, 1 ayat 1 bentar. gunakan kata Allah di situ, kau Aduh, buka ini tuh nggak bisa Rasak. ini. Dengarkan saya. Apakah Aduh, ngawur kata banget. tetragramaton ini, perhatikan baik-baik. Apakah huruf tetragramaton yud he vav he bisa berganti menjadi alef lamet he? Kamu kan nggak becus bahasa Ibrani, makanya saya tunjukkan. Coba kamu baca. Masa ini dibaca Loh, Ani kita nih, nggak, saya tunjukkan. bukan gini, Loh. yang kau dengarkan Loh, baik-baik ya. Kau nggak nyambung, dari tadi dengarkan, kamu kau nggak yang nyambung. nyambung Saya kamu, bilang, tanya. nggak Saya gini. tanya Saya huruf bilang tetragramaton. dalam Aduh, terjemahan susah lain ini saya orang. nggak bilang di situ. Nandar, Enggak, tantang Sunandar. Saya tanya di dalam kitab. Nggak, lu nggak Keluaran. nyambung, lu kagak nyambung. Lu nggak nyambung. Keokan lu. Saya bilang kejadian 1 ayat 1 kau bacakan Rasak di kejadian 1 ayat 1. Di situ juga gunakan kata Allah. Dem yang lihat di bawah. Demian, dengarkan dulu Demian. Enggak, dia nggak mau dia framing Pak. Framingnya nggak berbobot Pak. Saya ngomong A, dia ngomongnya B. Saya Enggak. bilang begini, dalam terjemahan Rasak yang lain bukan Demian. Allah. Demian. Coba jangan terbincang ya. Perhatikan ini, Demian. Kenapa? Kamu dari tadi tuh ngawur loh, asumsimu tuh ngawur semua loh. Saya tunjukkan satu persatu ya. Jangan Yang penakut saya dan Nandar. tanyakan, teman-teman, yang saya tanyakan kepada orang Kristen di muka bumi tidak ada yang bisa menjelaskan ini kepada saya. Ya, perhatikan ini. Loh, dengarkan saya. Yang saya tanya, tetragramaton yud he vav he apakah bisa dipersamakan dengan Allah? Ayo kon. Ya, saya jawab, Gimana, Kon? tapi jangan dipotong ya. Iya, silakan. bukan ini ya. Tolong di mute dulu, berisik, Bang Wan. Ya, begini. Itu dalam terjemahan lainnya pun Elohim pun disetarakan dengan Allah. Di dalam tafsiran Rasak itu tidak pernah dijelaskan bahwa Yotevave Yang terjemahannya saya adalah Allah, enggak. tanya, Tapi kata yang Allah di saya situ tanya baik apa sebentar, jadinya? tunggu. Saya nggak nanya Elohim loh. Jangan Demian. terguncang Yang saya dulu, tanya, ganti-gantian bukan dong. Kalau nggak mau terguncang, kamu disuruh dipotong baca jangan aja nggak potong. bisa. Di sini tertulis ya, nanti kamu Bukan di ulangi ya, situ saya bacakan. terjemahan Rasak itu ada banyak. Kau pikir terjemahan Rasak itu cuma Ini satu? saya membahas tentang kitab Keluaran pasal 20 ayat ke Terjemahan di saya mana- bahas seluruh di mana terjemahan Hasem Rasak. menyatakan dirinya Anohi Yud He Vav Kau He nggak Eloheha. nyambung, Nandar. Kau Sekarang nggak kok nyambung. Sekarang Tafsiran saya tanya di sini, Rasak itu sekarang juga saya tanya, menerjemahkan Demian, semua jangan kata. terguncang kamu ya.
Kata Elohim. Oke, kalau itu adalah nama, kenapa dalam Kejadian 1 ayat 1 menggunakan kata Elohim? Kata Elohim menjadi Allah. Tanya itu dulu. Yang saya tanya adalah boleh kitab dong. Kau kan Keluaran. framing. Silakan tunjukkan. Kau kan bilang nama kan Anda kan punya, Anda kan bisa open. Kalau itu nama, terjemahan nama, kenapa Elohim diterjemahkan menjadi Allah? Pertanyaannya itu kepada saya data yang kamu punya. Saya sudah tunjukkan data yang saya punya. Loh, oke, sekarang kau bukakan Kejadian 1 ayat 1 dalam tafsiran Rasak. Dengan diam dulu, dari tempat nandar pun bisa loh, tunjukin terjemahannya. Jangan terguncang. Kau yang terguncang, nggak mau ganti-gantian kau. Tadi saya sudah jawab dan saya tidak kau bisa nggak jawab, saya minta sekarang tunjukin Kejadian 1 ayat 1 dalam tafsiran Rasak. Sekarang saya tanya, loh ini yang saya bahas, ngapain lari-lari ke? Loh, terjemahan Rasak bukan cuma di Keluaran saja, bukan cuma di Exodus saja salah. Kamu bisa open cam, silahkan kamu tunjukkan kalau kamu mampu. Oke, gini aja, sekarang kau tunjukin. Rasak menjelaskan bahwa Allah adalah nama. Tunjukin datanya. Rasak mengatakan Allah adalah nama. Datanya, Cok. Itu bukan data, nggak ada penjelasan di situ. Allah adalah nama, nggak ada. Data. Nah, makanya saya tanya sama kamu. Di sini itu terjemahan Bahlul. Terjemahan. Kok terjemahan Bahlul. Ini penjelasan. Itu penjelasan, itu bukan ayat, penjelasan loh, tafsiran. Jangan balul-balul gitu Demian. Saya tidak minta terjemahan penjelasan, saya minta data bahasa asli. Dalam terjemahannya Elohim pun menjadi Allah. Dulu rohmu itu. Sini gue tambahin. Enggak, dia enggak mau ganti-gantian loh. Kan pakai Sabar 30 detik. Dinda Nathan 30 detik. Sabar, semua sabar. Jadi gini. 30 30 detik untuk saya ya. Oh, gitu. Untuk saya 30 detik, sabar. Dengarkan dulu. Dalam rasa bahasa Ibrani ke Arab, semua yang merujuk kepada pencipta langit dan bumi dalam bahasa Ibrani ketika diarabkan pasti merujuk kepada Allah. Mau dia Elohim, mau dia Yotevave, pasti Allah. Jadi kalau Anda permasalahkan di kejadian ini, kejadian 1, nomor 2, kemudian Elohim diterjemahkan, emang betul. Sama di Islam, yang dikatakan Rob di Islam pasti Allah. Yang dikatakan Tuhan di Islam pasti Allah. Jadi kalau Rasi menerjemahkan kemudian Elohim ke Allah itu sudah benar. Bukan Rasi salah, ngawur. Atau Rasak pun sekalian menerjemahkan kitabnya mereka pasti Allah larinya. Jadi Anda jangan mengatakan bahwasanya ketika diterjemahkan kata Elohim, kenapa Allah? Kenapa Yahweh Allah? Karena semua yang merujuk kepada pencipta langit dan bumi pasti diterjemahkan Allah. Oke, gitu. Gantian. Silakan. Habis Demian gue 30 detik ya, habis Demian 30 detik gue. Saya kasih contoh ya, misalkan begini ya. Tafsiran orang Yahudi, terjemahan orang Yahudi tanah ke dalam bahasa Inggris, Beresit 1 ayat 1, Genesis, dikatakan begini. In the beginning, God created the heaven and the earth. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Orang-orang Ibrani, orang Inggris tidak pernah memaknai kata Tuhan itu sebagai nama. Begitupun kata Allah. Allah di situ sesembahan, artinya Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 tafsiran dari terjemahan dari Rasak, dia juga gunakan kata Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan begini. Beresit bara Elohim. Elohim itu bukan nama. Itu artinya sesembahan. Artinya si Rasak ini dia menyetarakan sesembahan dengan Allah. Masa nama Tuhan kok disetarakan dengan sesembahan? Kan mustahil. Kalau dalam terjemahan secara baku, Yotevave diterjemahkan menjadi Yahweh. Kalau alif lam lam ha itu terjemahan Gabrul. Rasak sendiri dia tidak pernah menjelaskan terjemahan kata Allah adalah proper name, nggak pernah. Bahkan orang Yahudi pun tidak gunakan terjemahan itu, mereka tolak. Kemarin saya sama Sue ngomong dengan orang Yahudi, dia tolak itu terjemahan. Jadi lucu sekali gitu loh kalau patokannya terjemahan. Saya minta dalam bahasa Ibrani nama Tuhan adalah Allah. Tunjukin kalau Nanda bisa tunjukin dalam bahasa Ibrani saya murtad masuk Islam. Ayo Nandar, tunjukin Nandar. Allah subhanahu wa ta'ala tunjukin kau. Nggak usah janji-janji mau mualah. Jadi ya kita bicara tentang entitasnya. Entitas yang menciptakan langit bumi seisinya. Itu entitasnya.
Memang bukan nama. Kalau di dalam Ibrani Yud-Heh-Vav-Heh, maka begitu sucinya mereka tidak menyebut itu, diganti dengan yang lain, nama-nama yang lain. Ini yang disetarakan, entitas ini, bukan perkara huruf-hurufnya atau sebutannya yang disamakan oleh Rabi Saadia Gaon. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mereka nggak punya Tuhan, apalagi punya nama Tuhan, makanya terjemahannya menjadi God, gitu loh. Dan yang satu perlu diingat, Islam tidak pernah ngemis-ngemis, nempel-nempel numpang hidup sama Yahudi atau kitab Yahudi. Jadi ketika disetarakan, itu entitasnya, bukan bahasanya. Kita nggak akan pernah menemukan di dalam kitab Yahudi alif lam lam ha, tapi kesetaraan entitasnya di sini yang harus kita baca. Nggak pernah akan ada Yahudi menyetarakan entitas ini dengan Yesus sebagai Tuhan, Mesias sebagai Tuhan, gitu. Thank you, standby. Lanjut Bang Yonatan. Yang ngemis-ngemis itu Nandar itu loh. Dia ngemis-ngemis dari tadi itu Nandar. WK. Jangan ngemis-ngemis lagi, Nandar, emang kagak ada gitu loh. Itu hanya sebatas sembahan. Jadi bukan nama, karena dalam Torah sendiri bukan demikian, bukan. Itu kan maksudnya maksudnya Bang Nandar itu bukan itu. Ya entitas kan yang disamakan, bukan masalah nama. Karena problem itu cuma satu. Jadi bertobatlah, jangan nyembah ilah lain lah, bertobat, sembahlah Tuhan para nabi, kawan-kawan. Tobat. Sebelum terlambat, kawan-kawan. Enggak, Demian nggak ngerti. Itu intisari yang kita bahas, Demian maksudnya memaksakan meminta nama alaf lam lam he dalam kitab Yahudi. Enggak. Islam tidak mempanggil pada kitab Yahudi. Iya, karena gini bro, di dalam ulangan NAP ayat 4 dikatakan nih, Sema Yisrael Yud-Heh-Vav-Heh Elohim Yud-Heh-Vav-Heh Echad. Namanya cuma satu, Echad namanya loh. Nggak akan mungkin berubah. Echad nama. Berbicara tentang apa? Tentang dirinya. Sebentar ya. Kita tanya nih orang Yahudi ya, betul nggak? Ngemis lagi dari Yahudi, ngemis. Ini saya ngomong sama orang Yahudi langsung. Kok ngemis masih ngemis loh. Heran loh, aku ngomong nggak pernah kamu dengarkan baik-baik loh. Enggak, kau ngemis loh, jangan ngemis lah. Ngemis, ya apa sih kamu? Itu ngemis pengakuan Yahudi walaupun nggak ada ayatnya, saya minta ayatnya. Loh. Sebentar ya. Ngemis lagi. Bentar ya. Ntar kita lihat tuh. Mihu Yesu. Yesu lo nefi. Avi. Hu lo Mesia. Lo. Ya, jadi mana? WK nggak ada. Itu Yesus bukan nabi kok. Orang Yahudi sendiri orang Yahudi pun kami gimana ya Muhammad sebagai nabi. Bentar, saya tunjukkan nih nubuatan Yesus. Loh, kenapa kamu tertawa? Ternyata nggak ada. Nggak ada orang Yahudi ngaku nama Tuhannya Allah. Ternyata nggak ada. Dalilnya adalah di sana Yesus tidak berikan Tuhan Yahudi Demian. Itu yang saya harus sampaikan. Dan ini susah banget ya. Demian, perhatikan ini Demian ya. Coba. Di dalam kitab Keluaran, kamu tadi mengatakan di dalam Genesis loh. Nggak ada di dalam Genesis itu. Di dalam Genesis itu Elohim ya God loh. Loh, bukan rasak. Genesis 1 ayat 1. Ini tafsir rasak. Ini coba kamu nggak kelihatan tafsir rasak ya. Kitab Kejadian ayat 1 loh. Aduh, coba bukan di situ brother, itu terjemahannya. Terjemahannya ini loh. Enggak, kalau saya yang buka ada, kau nipu kau. Kamu buka, makanya kamu buka. Perhatikan saya. Oke, terjemahan yang lain, bukan terjemahan yang lain. Saya pakai satu api brother, saya pakai satu api. Makanya salah satu terjemahannya, perhatikan ini. Di dalam
Buka situsnya langsung, buka situsnya langsung. Ini situsnya. Buka rasa. Ini situsnya. Ini situsnya. Saya tahu. Aduh, buka tafsiran Rasak langsung dari bukunya. Aduh, Demian, kamu perhatikan ya. Saya parsing satu kata per kata di dalam bahasa Ibrani ya. Anohi Yud He Vav He. Saya tanya sama kamu, Yud He Vav He itu proper name atau generic name? Iya, proper name. Ya. Proper name. Proper name. Pertanyaan saya, proper name bisa diterjemahkan atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa, kawan. Benar. Iya. Jadi saya tanya sama kamu, nama Tuhan semesta alam itu Yesus atau Yud He Vav He? Yesua itu. Hah? Sebentar. Aduh, kabur dia ya. Teman-teman, kabur dia. Kabur dapat di-kick tuh. Perhatikan ini ya. Di dalam repot, Bang. Kena repot, keluar TikTok dulu, Demian masuk lagi. Ya, lanjut. Nah, di dalam Septuaginta, nama Yesus itu sudah ada, saudara. Jadi Yesus itu suatu nama yang bukan nama ajaib, tetapi nama pasaran. Yesus itu sudah digunakan di dalam kitab namanya Jehoshua. Ini dalam bahasa Yunaninya dibaca apa? Yesus taunaun. Nah, jadi udah ketampol dia ya. Ini di dalam Septuaginta yang namanya Yesus atau Yosua, ini tulisannya Yesus. Kita lihat nih, perhatikan baik-baik ya. Kitab Jehoshua, bahasa Ibraninya apa? Yesus. Kita lihat di dalam Greek Koine ya. Di dalam Greek Koine. Contoh di dalam Markus berapa? Saya ini apa jemaat masjid pada terguncang nih, makanya lapor akun saya nih. Dari sana terguncang. Akun saya dilaporin loh sama jemaat masjid. Sebentar, jangan frame. Udah Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Di dalam The Online Greek Bible, saya tanya dulu kamu, Demian, kamu bisa baca? Gak usah nanya, silakan gini loh. Kalau kamu mau guntuk-guntukan silakan. Tapi kalau mau ganti-gantian silakan. Baca atau tidak? Kamu bisa baca atau tidak? Kalau kamu tidak bisa baca, saya ajarin membaca. Oke, nggak apa-apa. Yesus. Jadi kata Yesus itu dalam terjemahan bahasa Yunani. Belum. Ini dibaca apa? Iya, Yesus. Sekarang kita lihat dalam Septuaginta, Joshua bahasa Yunani apa? Jangan mengalihkan dulu. Sabar, tunggu dulu. Kita bahas satu-satu. Mengatakan bahwa Tuhan semesta alam itu bernama Yesus. Salah. Yesua itu sebentar. Yesua itu nama kemesiasan. Jangan ngaur kau. Aku balik lagi. Oke, tunggu ganti-gantian dong, ganti-gantian makanya. Saya bilang, brother, Yesua itu terjemahan Yunaninya adalah Yesus. Sekarang saya tanya sama kamu. Oke, lu nggak usah dikte, ganti-gantian aja kita. Jangan terguncang. Kau yang terguncang. Ya udah gini, Nandar ini dia takut ganti-gantian dengan saya loh. Ganti-gantian Nandar, kita berdua, ayo. Susahnya orang ini. Coba perhatikan di sini. Ya, saya parsing. Kamu kan nggak bisa baca Ibrani kan? Saya Anohi Adonai Elohecha. Asyir. Kata siapa saya nggak bisa? Sekarang saya tanya. Ngawur kau. Aduh, ngawur. Dengarkan saya. Loh, kau bilang saya bisa baca Ibrani. Kenapa kau bilang nggak bisa? Premimu nggak berbobot kawan. Coba baca ini. Itu Rasak saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca Ibrani ini. Saya nggak bisa baca Ibrani. Ini itu nggak ada ikut. Bukan bahasa Arab. Ini tulisannya Ibrani, bukan itu bahasa namanya Arab. Judeo-Arabik. Kau ngerti nggak Judeo-Arabik? Tulisannya Ibrani atau bahasa itu Judeo-Arabik, itu tanpa ikut. Kalau kamu mau tahu tulisan bahasa Arab seperti ini. Ini di dalam iya, Judeo. Kamu ngerti Judeo-Arabik nggak? Tulisannya Ibrani tapi bahasanya Arab. Ngaur kau. Nah, ini tulisan bahasa Arab. Ini kitab Keluaran pasal 20. Itu tulisan Ibrani. Tulisan Ibrani tapi bahasanya Arab. Ini tulisan bahasa Arab kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua. Bukan, Rasak tafsiran Rasak itu adalah Judeo-Arabik. Judeo-Arabik itu adalah tulisan. Diturunkan dulu aja. Nanti setelah saya selesai menjelaskan baru. Enggak, lu takut nggak mau ganti-gantian sama ganti-gantian kita loh. Pakai time 2 menit. Kalau Nandar punya nyali. Nanti naikkan. Kalau lu punya nyali, saya tantang lu 2 menit. Gimana? Setelah saya selesai menjelaskan, kamu naik lagi. Soalnya kalau saya belum selesai. Lu takut ganti-gantian. 2 menit lah kita. Jangan takut lu. Ya, kenapa takut? Oke, 2 menit kita gimana? 2 menit. Kalau lu nggak takut.
Aduh, cucu ini nggak bisa. Demian bukan. Dia bawa dulu ya, Demian dibawa dulu. Pusing. Iya. Lanjut Bang Adit. Setelah saya selesai menjelaskan baru dia naikkan. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua, Anohi Yod He Vav He Eloheha. Tadi saya tanya, Yod He Vav He di sini adalah proper name atau generic name? Proper name. Kita tahu bahwa orang Yahudi memiliki keyakinan bahwa nama Tuhan itu tidak berubah-ubah, ya, Yod He Vav He selamanya. Nah, pertanyaan saya, lalu berarti Yesus bukanlah sebuah proper name kan? Kenapa? Karena perhatikan di sini di dalam Septuaginta nama Yesus itu sudah digunakan Yehosua. Nah, ini bahasa Yunaninya Yesus Taunon sudah digunakan. Jadi orang yang pertama kali menggunakan nama Yesus itu adalah Joshua ben Nun, anaknya Nun, abdinya Musa. Jadi kalau misalnya nama Tuhan itu adalah Yesus atau Yehosua, yang kali pertama menggunakan adalah abdinya Musa. Harusnya dia yang jadi Tuhan, gitu kan? Sebagaimana di dalam Markus 12 ayat 29, coba perhatikan yang saya sudah Yesus. Di dalam Septuaginta ternyata nama Yehosua dalam bahasa Yunaninya Yesus, dan memang seperti itu. Kita kembali ke dalam Exodus 20 ayat kedua, Anohi Adonai Eloheha. Kita perhatikan diksi Yod He Vav He. Yod He Vav He adalah proper name. Mari kita lihat di dalam Targum Rasag, ya, di dalam tafsir Rabbi Sadia Gaon. Nah, ini tafsir Rasagnya. Ini dalam bahasa Ibrani. Tadi dia baca ani. Mana ada nih kata ani? Saya bacakan untuk Anda sekalian. Ini tulisan Ibrani, bukan tulisan Arab. Ya. Di sini tertulis apa? Annallahu rabbuka. Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Jadi di sini ada dua gabungan kata. Yang pertama adalah proper name, yang kedua adalah generic name. Maksudnya bagaimana, evangelis? Annallahu, sesungguhnya Allah, rabbuka. Gabungan loh. Jadi Yud He Vav He, Rabbi Sadia Gaon mengatakan bahwa Yud He Vav He itu adalah Allah. Makanya orang Yahudi ada yang sholat di masjid, ada yang tefilah di masjid, karena ternyata Allah itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi. Makanya bagaimana berbicara tentang Torah si Demian, orang baca ini saja tidak bisa. Ini di dalam bahasa Ibraninya. Kalau teman-teman mau, saya tunjukkan dalam bahasa Arabnya ini. Ini adalah tafsir Rabbi Sadia Gaon dalam tulisan Arab. Ini ya, Annallahu rabbuka. Mohon maaf pada para asatid yang pintar bahasa Arab, di sini kan jelas nih, ada Allah, ada Robuka, ya. Jadi ada generic name Robuka, ada kata Allah. Jadi sudah jelas loh, ini tulisannya orang Yahudi. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Ini bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibraninya Stop dulu, balik lagi ke yang tadi, bro. Yang Anallahu rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu. Nah, ini kan Allahnya itu proper name, rabbuka itu baru ilahmu, sesungguhnya Allah itu ilahmu, sesembahanmu, Tuhanmu. Nah, tadi sedikit tambahan, jangan bilang menyamakan, tapi Rasak beliau menyetarakan entitasnya. Kalau disebut begitu tidak akan terbantahkan, tapi kalau menyamakan itu masih bisa debatable. Lanjut bro, standby. Iya, jadi sangat jelas di sini ya. Kalau kitab Kejadian nggak ada di sini. Di sini pakainya tafsir Rasag itu God, bukan. Jadi Allah ini saja sebagai penjelasan ya, sebagai proper name yang menciptakan alam semesta. Kalau di dalam Exodus 20 ayat kedua sangat jelas, ini nggak bisa dibantah. Ya, Annallahu di sini ada ini kata kalau dalam bahasa Arab itu innallahu atau annallahu, sesungguhnya Allah rabbuka, Tuhan kamu. Masa sesungguhnya Tuhan kamu? Gak nyambung kan? Tapi annallahu rabbuka. Nah, stop dulu sampai di situ. Kalau diterjemahkan ke bahasa
kaum-kaum yang tidak bertuhan atau Tuhannya tidak punya nama, makanya tadi dalam bahasa Inggris menjadi God dengan huruf G besar. Inilah gabrulnya. Kalau dibacakan di mimbar, pendengar nggak tahu apakah itu G besar atau G kecil. Inilah yang dimaksud dengan sifat Allah itu, nama Allah itu unik, satu yang tiada duanya. Jadi ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris, mereka nggak punya nama, harus disebut dengan huruf besar atau huruf kecil. Lanjut bro, standby. Terus kalau ada orang yang kemudian menuhankan Yesus karena sebuah nama, orang yang pertama kali menggunakan nama Yesus adalah abdinya Musa. Ini tertulis ya, Yesus tahu naon. Nah, stop dulu bro. Gue ngerespon ya, supaya kita semua sama-sama memahami, nggak berdebat-debat dengan Demian tadi kan nggak ketemu ilmunya. Jadi Yosua bin Nun, ini Yosua kan proper name, diterjemahkan apapun tetap nama itu. Nah ini juga proper name, bukan generic name. Perkaranya proper name ini bukan unik seperti nama Allah atau Yod-Heh-Vav-He yang disebut dengan sebutan lain, Adonai, Elohim. Jadi nggak pernah bakalan ada tuh nama Elohim disematkan untuk manusia. Jadi penjelasannya di sini harusnya mengenai nama Yesus itu dipakai oleh berbagai orang. Buktinya nama Yesus ini ada Yesus bin Nun. Lanjut bro, standby. Iya jelas. Jadi nama Yesus itu bukan suatu nama yang istimewa, karena sudah pertama kali dipakai oleh abdinya Musa, yaitu Yehosua, gitu kan. Ini bahasa Yunaninya Yesus tahu naon. Kalau kita lihat Markus 12:29 juga Yesus. Jadi bukan nama yang istimewa, bahkan ketika disalib itu kan ada Yesus Barabas ya. Ada Yesus Justus. Jadi nama Yesus itu bukan nama yang nubuatan. Kemudian terakhir dari saya karena mau Jumatan, di dalam Matius 21 ayat ke-43 itu Yesus sendiri menubuatkan nabi yang terakhir, yaitu nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Saya bacakan ya. Alhen ani omer lahem hitilaka mikhem malkut ha Elohim fetinaten legoy. Jadi kerajaan Allah itu akan diberikan kepada Legoy. Tanya orang Yahudi, Legoy itu apa sih? Legoy itu adalah satu orang di luar bangsa Israel. Legoy. Nambahin sedikit boleh bro? Ya. Ini kan juga menjadi serangan nih, kalau diterangkan secara akademis gitu menjadi serangan juga bahwa Islam ngemis-ngemis nubuatan tentang nabi, kenabian, kerasulan Muhammad SAW dari kitab Yahudi. Harus dikunci dengan, namun demikian umat Islam melegalitasnya Rasulullah dilegitimasi oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Karena kalau hanya mengarah ke sini akan sama setara dengan Kristen yang mengemis-ngemis ketuhanan Yesus ditumpangkan dalam kisah kejadian penciptaan alam semesta. Harus dikunci itu. Banyak yang lupa tuh debater kita bahwasanya legitimasi kerasulan Muhammad SAW dari Al-Quran ini hanya sebuah bukti bahwa sebenarnya sudah dibuatkan. Tambahan lagi di dalam Al-Quran disebut mereka merubah-rubah kitab, kemudian mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu harus kunci, yang itu jangan pernah terlupakan tuh, sehingga kita tidak setara. Gua orang yang paling anti Islam mengemis-ngemis kepada kitab-kitab terdahulu, apalagi ngemis-ngemis nubuatan Rasulullah. Enggak, itu kunci itu di situ tuh, standby. Nah, kalau saya sih tidak pernah mengemis-ngemis ya. Karena kenapa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah? Iya, kalau tidak dikunci dengan yang tadi legitimasi kerasulan dari Al-Quran, itu orang akan langsung, kan Demian sering bilang, itu lihat kayak nama, Nandar, Zakir Naik, ngemis-ngemis kenabian di kitabnya Yahudi. Nah itu yang perlu menjadi bahan perhatian kita semua. Standby. Terima kasih Ustadz. Jadi kita hanya memberikan fakta dari kitab mereka. Karena, coba perhatikan ini terjemahannya ya. Sebab itu aku berkata kepada kamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ini terjemahan Gabrul ini. Karena Yesus kalau dalam bahasa Ibraninya itu tidak mengatakan kamu, tetapi kalian.
Sebab itu aku berkata kepada kalian bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada kalian dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Ini juga terjemahan Gabrul ini, bangsa. Kenapa? Dalam bahasa Ibraninya kita lihat di sini pakai legoi. Legoi itu satu orang. Jadi begini, di luar bangsa Israel namanya goyim. Satu orang di luar bangsa Israel namanya legoi. Jadi di sini dikatakan alhen ani omer, aku mengatakan apa? Lahem kepada kalian, hi tilakah mikem, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada kalian. Kalau dalam bahasa Arab lakum ya, dalam bahasa Ibrani mikhem, malhut kerajaan Allah, ha Elohim fetinaten akan diberikan kepada siapa? Le itu ini ya, kepada legoi. Goi itu satu orang di luar bangsa Israel. Kemudian dikatakan begini, aseria fik et firia. Nah, karena ini mengandung unsur kebenaran terkait bangsa seorang pribadi di luar bangsa Israel yang merujuk kepada Nabi Muhammad, maka ayat ke-44 ditambahkan ayat palsu, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur dan remuk. Kita lihat tafsiran Yerusalem. Ya, tafsiran Yerusalem. Ternyata ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli, sinonim dari tidak asli, palsu. Karena untuk menutupi kebenaran itu, mereka tambahkan ayat palsu di ayat ke-44. Jadi teruji situ sudah ya. Gitu. Si Demian ini kalau debat memang nyerocos terus, nggak bisa diam, itu harus pakai timer dia. Terima kasih Guru Juma, Ustadz Unggul. Oke, Masya Allah ilmunya Dinda. Barakallah. Ustadz Unggul juga atas ilmunya. Jadi betul yang dikatakan. Ya, gimana Dek? Gimana? Kalau semacamnya itu pakai timer, karena dia itu nggak bisa diem kalau lagi diskusi itu, nyerocos terus gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Itu makanya tadi saya sampaikan kepada beliau, sekalipun tidak ada kitab kalian, kami tidak goyah. Allah Subhanahu wa taala tidak diakui, tidak masalah. Di dalam kitab kalian tidak ada nubuatan, tidak masalah. Islam berdiri sendiri dengan kitabnya. Kita hanya menggunakan data-data itu untuk kemudian membuka mata kalian bahwa apa yang diterangkan Al-Quran ada di kitab kalian. Kalaupun tidak ada ataupun ada, tidak ada pengaruhnya dengan Islam. Yang masalah sekarang ini adalah Tuhanmu, agamamu dari mana? Karena tidak ada pengakuan. Tadi dia katakan bahwa Yesus itu adalah sembahan para nabi. Nah, kita minta mana buktinya Yesus mengatakan dirinya pencipta langit dan bumi. Mana buktinya dia mengaku maha suci, maha tinggi? Tidak mampu. Dia larinya ke Yosua katanya. Padahal Yosua itu banyak, betul. Yosua bin Nun juga banyak. Yosua Barnabas juga ada. Jadi Yesus yang mana yang disebut sebagai yang disembah oleh Musa? Itu cuma akal-akalan dia aja. Sehingga dia mencoba untuk nyerang Allah Subhanahu wa taala, maha suci, maha tinggi. Ternyata Tuhannya Bani Israel maha suci juga dan juga maha tinggi. Lah Yesus tidak berarti Yesus itu adalah ilah lain. Yesus itu adalah sembahan baru. Makanya Yesus tidak disembah hari ini oleh Bani Israel. Tetapi kalau hari ini Bani Israel mereka tefilah, mereka sholat, mereka ibadah, tidak menemukan tempat ibadah mereka, mereka ke masjid, mereka tidak ke gereja. Artinya mereka mengakui Tuhan kita sama. Mereka loh yang mengakui. Kita yang pengakuan mereka kita tidak butuhkan. Kita hanya butuh Al-Quran, menyembah esensi yang tertinggi, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak peduli ada di kitabnya ataupun tidak ada di kitabnya. Kenapa kita membahas kitab mereka? Karena kitab kita membahas kitab mereka, sementara kitab mereka tidak membahas kitab kita. Jadi sangat timpang. Makanya saya katakan tadi, ini penyakit. Ketika Anda mengatakan jangan ada ilah lain, ketika Anda mengatakan ada nabi palsu, ketika dia mengatakan bahwasanya ajaran Islam itu di luar daripada ajaran Yahudi, ini penyakit. Karena kita makin bisa menguraikan Kristen itu berdasar kitabnya mereka sendiri. Dan jelas saja kejang-kejangnya itu sangat luar biasa. Sok koar-koar untuk menutupi kekurangan. Kita minta mana bukti Yesus mengaku maha suci, maha tinggi, tak mampu dia tunjukkan. Ini bukti. Nah sementara Tuhannya Bani Israel
Di dalam Yesaya 5:16, Yesaya 57 nomor 15, jelas sekali mengaku, akulah hakikat yang maha suci, maha tinggi. Allah juga mengatakan demikian. Bahkan gelar di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala itu sudah sangat jelas. Hanya ada satu yang maha suci, maha tinggi. Siapa itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Mau orang Yahudi menyebutnya Hasem, mau menyebutnya Adonai, mau menyebutnya Yehova, mau menyebutnya Elohim, Yod-Heh-Vav dan seterusnya. EGP. Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Gak peduli kita. Gak peduli. Nah sekarang permasalahannya dia, Yesus ini. Anak Maria yang mati terkutuk di atas tiang salib. Yang pernah menjadi mayat. Bangkit dari kubur jadi Tuhan ini. Yang jadi masalah. Apakah dia itu Tuhannya maha suci maha tinggi dia? Tidak. Justru Yesus pergi ke esensi yang maha suci maha tinggi yang mengutusnya. Duduk di samping kanannya yang maha suci maha tinggi. Siapa dia itu yang maha suci maha tinggi? Dikenal di Islam Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita di situ. Ya, tapi karena dia cuma modal koar ya mau kayak mana lagi. Saya kira gitu sahabat-sahabat para dewan guru, teman-teman, adik-adik saya, abang-abangku, saya pamit di sini udah mulai salawatan Jumatan. Siap. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih Gurunda ilmunya. Ya, satu ilmu yang sangat bermanfaat hari ini teman-teman dari Dinda Nathan terkait dengan Legoi dan Goyim. Legoi itu adalah satu orang yang di luar Israel. Sementara Goyim itu adalah bangsa di luar dari Israel. Jadi Legoi dan Goyim itu adalah satu penamaan yang berbeda. Terima kasih Dinda Yonatan, antum luar biasa hari ini. Saya punya catatan baru kemudian. Begitu juga dengan Ustadz Unggul, entitasnya yang perlu bukan kemudian bukan kemudian penamaan huruf-hurufnya, tapi hakikat yang perlu. Di balik huruf itu apa hakikatnya? Di balik huruf Yod-Heh-Vav hakikatnya seperti apa? Di balik huruf Allah hakikatnya seperti apa? Sip, luar biasa. Dua catatan yang kudapatkan hari ini yang sangat luar biasa. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit gak Bang? Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gurunda Ndun, makasih Ndun. Silakan dilanjut. Ya, assalamualaikum Makasih, Bang. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Holi. Ada yang mau diomongin ke Bang Yuma? 2 menit silakan. Dari tadi soalnya. Bang Holi. Kalau enggak disambung dulu Bang Holi sama aku aja. Kalau aku nggak bisa jawab nanti dijawab sama yang lain. Kasihan ini waktunya ibadah. Bang host standby. Ini ya nanti aku paling nggak kemati ini HP-nya. Aku pergi aja Jumatan. Apa-apa ditutup saja dulu nanti Ba'da Isya sekitar Ba'da Jumat jam 1-an, jam 13-an WIB dilanjut lagi. Nggak apa-apa, kita harus hargai dulu Jumatan. Ini udah ketemu semua kita kan. Bang Holi nanti PR buatku deh. Kalau aku nggak bisa jawab silakan sekarang standby. Oh, Bang Holinya ketiduran lah. Ini nggak apa-apa. Ya udah, gue juga mau closing deh ya. Gue mau closing ya. Itu tadi udah panjang lebar dijelaskan oleh Gurunda Yonatan Nandar. Tapi kadang nilai-nilai akademis itu nggak semua orang mampu mencernanya. Kemudian dirangkum tadi oleh Gurunda Zuma. Jadi yang perlu adik-adikku ingat nih debater-debater baru ya. Itu walaupun sudah ditulis, tapi jangan kita menyetarakan dengan ketuhanannya Yesus ngemis-ngemis kepada Yod-Heh-Vav. Ini nggak bisa. Kalau dianalogikan tuh bagaikan supir dengan kenek gitu loh. Yang melakukan perjalanan itu supir, kenek hanya menumpang saja gitu loh. Contohnya yang paling ekstrim adalah kisah Kejadian. Yohanes pembukaannya digabungkan dengan Kejadian, itu ditumpangkan tambahnya namanya tuh, numpang menjadi Tuhan. Ya, bayangkan itu ketuhanan aja mereka harus menumpangkan ke sana. Kita hanya membuktikan bahwa Al-Quran mengatakan begini. Buktinya yang paling jelas itu Rasak Rabi Saadia Gaon menyetarakan entitas dari Maha Suci Maha Tinggi itu. Mengenai penamaan ya namanya juga kitabnya beda, bahasanya beda, tapi entitasnya yang ditekankan di sini. Kemudian kerasulan Nabi Muhammad SAW juga sudah dilegitimasi oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya Gurunda Zuma ketika
ketika bilang andainya tidak ada kitab-kitab terdahulu, tetap berdiri sendiri, karena itulah keistimewaannya Al-Quran ya. Jadi begitu intinya. Ketika Al-Quran menyatakan ada di kitab lain bisa dibuktikan, tapi kuncinya tanpa kitab lain kita bisa berdiri sendiri. Beda dengan Yesus, ketuhanannya harus numpang kepada perjanjian lama. Tanpa perjanjian baru, PB hanya kisah sejarah versi Yesus dari lahir sampai disalibkan gitu ya. Oke deh, aku juga mohon pamit ya, persiapan Jumatan. Mohon maaf saudara-saudaraku bila ada kata-kata yang salah nggak berkenan. Semoga semuanya membawa manfaat dan menjadikan bertambah-tambah tebal keimanan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ikhwan Villa, ini HP nggak dimatiin, nanti paling aku tinggal sholat Jumat. Ya, ya maaf ya. Ini Bang Holi sampai ketiduran dia. Tinggalin Bang Juma, Bang Nathan. Nah, aku mau bilang aja kalau debat sama Demian kasih timer, dia itu nggak bisa. Ya. Tadi Dia itu udah nggak bisa enak Bang Nathan sama Bang Juma gitu. Awal-awal sih enak. Diam. Kalau diskusi nyerocos aja. Terus. Udah ya, aku pamit dulu ya. Iya, makasih Bang Nathan ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya nih, saya nyimak persiapan untuk Jumatan. Oh iya, Bang Wan mau Makasih. ditinggal HP-nya di sini. Gimana? Bang Holi sampai ketiduran itu. Aku nih HP-nya di rumah. Iya. Tiduran kayaknya tuh. Paling kita kan kalau Kayaknya enggak nih, karena api ini kan saya mau Jumatan, paling habis itu saya berangkat, ada perlu juga kerjaan. Oh iya. Oke. Nanti saya masuk lagi lah. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host. Iya. Ditutup saja, ditutup. Oke, kalau nggak ada Kristennya nggak apa-apa. Nanti jangan kita semua sholat Jumat, mereka memframing, itu yang nggak bagus ya. Kalau nggak ada OTN-nya nggak apa-apa, Islam semua nggak apa-apa. Oke, udah nggak ada. Iya, tadi kan ada Holi. Nanti jangan kita sholat, dia berkhotbah di khotbah Jumat di tempatmu, itu bahaya. Lagian nggak pantas sholat Jumat masih live kita. Ya walaupun nggak ada orang. Oke, thank you. Makasih. Aku